Untuk melakukan proses konferensi pers ini, saya sebagai direktur utama, ada direksi, ada Pak Johan sebagai direktur teknik, ada Ibu Grey sebagai direktur umum dan keuangan, bahkan kemudian kami didampingi oleh Dewan Pengawas, langsung dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas, Pak Hanafi, dan Ibu Vera juga sebagai anggota Dewan Pengawas. Nah, karena itu saya persilakan kepada Pak Ketua Dewan Pengawas untuk menyampaikan hal pengantar terkait dengan KMP Today dalam waktu ini tidak beroperasi. Dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman sekalian, kawan dan masyarakat. Baiklah, sesuai apa yang disampaikan oleh Dirut tadi bahwa ada penyampaian dari masyarakat. Jadi di sini kami sebagai manajemen Perumda Bangun Bitung duduk bersama-sama untuk menanggapi permintaan dan atau keluhan dari masyarakat tentang pengoperasian KMP Today dalam melayani masyarakat, khususnya transportasi ke Pulau Lembeh. Kami sebagai Dewan Pengawas yang tetap melaksanakan fungsi tugas kami, tetapi ada hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang regulasi antara instansi terkait yang dihadapi kami, sehingga pada saat ini KMP Today belum bisa beroperasi. Dan untuk selanjutnya masalah penjelasan dan lain-lain kami serahkan langsung kepada direksi untuk dapat menjelaskan, karena itu adalah tugas dan pekerjaan dari direksi. Dipersilakan kepada direksi untuk dapat menjelaskan kepada Oke, baik, terima kasih. Saya akan membaca, supaya saya membaca ini biar semua tahu terkait dengan kronologis KMP Today. Jadi ketika kami diberi kepercayaan oleh wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan SK, kami tetap mengikuti mekanisme untuk rekrutmen direksi dan Dewan Pengawas. Jadi ada dalam tanda kutip, kami bukan anak mas. Kalau anak mas, tidak mungkin kami bertiga bahkan Dewan Pengawas diberi kepercayaan, tahu-tahu perusahaan ini lagi sakit. Kalau anak mas berarti dikasih ke perusahaan yang lebih hebat. Tapi karena kita akan menyelesaikan secara profesional terkait dengan, kita sudah tahu bersama, Perumda Bangun Bitung itu, dulunya PD Bangun Bitung itu bermasalah. Tapi karena diberi kepercayaan kepada kami supaya menyelesaikan, berarti dalam tanda kutip bukan anak mas lagi, dari bertiga ataupun Dewan Pengawas. Itu saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau kami memang kami bertiga direksi Dewan Pengawas diberi kepercayaan bukan di perusahaan seperti yang sakit sementara ini, tapi kami diberi kepercayaan untuk kemudian kami menyelesaikan segala bentuk persoalan yang terjadi yang dulunya di PD Bangun Bitung, yang kemudian sekarang menjadi Perumda Bangun Bitung. Kami saja sudah hampir 7 bulan tidak menerima upah dari pekerjaan kami yang sudah hampir 1 tahun. Tapi bukan itu yang menjadi tanggung jawab kami, menyelesaikan yang ditugaskan oleh wali kota dan wakil wali kota untuk menyelesaikan segala hutang, segala persoalan yang terjadi di Perumda Bangun Bitung, termasuk persoalan yang terjadi di KMP Today. Nah, persoalan apa yang terjadi di KMP Today? Persoalan yang terjadi di KMP Today ketika kami diberi kepercayaan pada tanggal 23 Juli tahun 2021, baru 8 hari KMP Today sudah dilakukan send off. Nah, jadi dari tanggal 23 hanya 8 hari kami dipanggil oleh BPTD. Nah, BPTD ini adalah suatu lembaga Kementerian Dirjen Perhubungan Darat yang kemudian mengelola secara langsung kapal-kapal feri yang ada. Makanya Perumda Bangun Bitung menjadi operator KMP Today. Nah, baru 8 hari kami melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SK Wali Kota untuk PD Bangun Bitung. Pada saat itu kapal KMP Today ini sudah di send off. Nah, kenapa di send off? Saya bertanya kepada BPTD, kenapa kok Pak bisa di send off? Karena KMP Today ini dari sisi keselamatan
dari sisi kemiskinan itu tidak layak untuk melakukan pelayaran. Makanya ada dua sisi yang mereka katakan. Pertama dari sisi kemiskinan, kedua dari sisi sertifikat administrasi. Nah, KMP2D ternyata tidak layak untuk kemudian dilakukan pelayaran dari daratan Bitung menuju ke Pulau Lembeh. Karena hal-hal sesuai dengan mesin. Mesin akhirnya kemudian dua-duanya kita overhaul. Kemudian ada 34 sertifikat yang tidak dimiliki oleh KMP2D. Nah, ternyata sistem ini telah dilakukan oleh BPTD bekerja sama dengan BKI. Nah, ternyata KMP2D dari 2010 sampai 2021 KMP2D ini punya nilai kelas adalah non-kelas. Makanya ketika Dirjen Perhubungan Darat melalui BPTD bekerja sama dengan BKI, maka seluruh non-kelas di KMP, di seluruh kapal feri yang dikelola oleh BPTD itu harus naik kelas. Jadi dari non-kelas dia harus naik kelas. Nah, ketika dia harus naik kelas KMP2D ini, itu berarti segala bentuk yang dikatakan dari sisi kemiskinan, dari sisi administrasi sertifikat, itu kemudian harus dipenuhi oleh KMP2D. Nah, bayangkan itu ada 34 item yang harus kita selesaikan, baru kemudian 2 mesin ini overhaul, baru apalagi kemudian plat-plat yang dibawa itu ada sampai 2,6. Nah, jadi kalau 2,6 itu bisa saja kalau dia kena benturan, maka kalau dia bocor sudah tenggelamlah KMP2D. Nah, maka di-sign off oleh BPTD melalui di-sign off oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui BPTD. Nah, makanya kami kerjasama dengan BKI. Saya sampaikan waktu itu di diklat terkait dengan penyelamatan. Saya tanya ke BKI, kira-kira berapa lama kalau dia dari non-kelas ke kelas? Nah, ternyata informasi yang dulu adalah kepala BKI, dia bilang harus 3 tahun. Saya bilang, wah lama sekali ini kalau 3 tahun dari non-kelas ke kelas, karena item-item ini harus diselesaikan secara keseluruhan. Makanya kami bermohon pada saat itu untuk masih tetap dia di non-kelas. Nah, akhirnya kemudian terjadi rapat dengan Dirjen, terjadi rapat dengan Pak Wali Kota juga. Akhirnya harus kita docking spesial. Nah, menjadi catatan untuk kemudian docking spesial ini tidak ada subsidi, tetapi docking spesial ini dibiayai oleh perusahaan daerah, yaitu Perumda Bangun Bitung. Nah, kami juga bingung. Kami datang di Perumda Bangun Bitung dengan hutang sekian, hampir 2 miliar, 1,8 miliar. Tiba-tiba kemudian persoalan yang terjadi di KMP2D itu harus docking spesial dan harus dibiayai oleh perusahaan. Makanya kami berkoordinasi dengan Wali Kota sebagai KPM, akhirnya kami dibantu untuk kemudian kami menyelesaikan. Nah, akhirnya ini panjang. Terjadi proses docking spesial, kami semua ganti plat-plat yang dibawa itu, bahkan kemudian gading-gading itu kami ganti semua. Membayangkan proses ini luar biasa, udah ini sangat rusak waktu itu. Makanya kami untuk menyelesaikan punya tanggung jawab. Nah, dia terus berjalan sampai di bulan September kami lakukan pekerjaan, tapi belum selesai. Ada 9 item dari 34 item yang harus kami selesaikan. Akhirnya sampai di 9 item yang kemudian harus kami selesaikan. Nah, akhirnya kemudian setelah kami hampir selesai menyelesaikan docking spesial, karena memang kami juga kekurangan dana, maka kapal kami tarik kembali. Dan kami bermohon kepada BPTD untuk supaya ada kapal pengganti dalam rangka pelayanan. Nah, jadi BPTD mengiyakan karena dalam rangka penyelamatan, tapi harus diingat juga, ketika kemudian kita butuh pelayanan, kapal juga butuh keselamatan. Jadi dua ini harus berimbang ternyata. Makanya kami bermohon supaya kemudian diberi waktu selama hampir 3 bulan supaya kami akan menyelesaikan. Nah, tapi karena 3 bulan kemudian dari Oktober ya, kita jalan pertama selesai docking Oktober ya. Jadi Oktober kita jalan sampai 3 bulan kita beri, Oktober, November, Desember. Akhirnya Februari sampai Februari.
akhir November ya. 24 November. Iya, jadi kita diberi waktu untuk kemudian kita bisa melayani. Tapi kapal kita kembali ke non-kelas karena kita belum mencapai kelas. Nah, kita jalanlah. Jadi sebenarnya mengurus proses perpanjangan ini dari 6 bulan yang lalu. Bukan nanti kemudian sudah selesai baru kami urus. Bukan, saya harus klarifikasi itu. Sudah 6 bulan yang lalu kami mengurus perpanjangan sertifikat ini. Bukan nanti kemudian sudah tahu-tahu selesai di tanggal 24 baru kemudian kami urus. Bukan. Tapi saya harus klarifikasi dari 6 bulan yang lalu. Dari bulan November kita urus untuk perpanjangan ini. Cuman kami diberi waktu supaya tetap kami non-kelas karena banyak pelayanan yang kemudian harus kita lakukan. Nah itu diiakan oleh BPTD, maka kita diperpanjanglah proses yang dinamakan dengan proses pelayaran. Nah sambil kita jalan maka kemudian kita lakukan. Ternyata memang pembiayaan KMP2D ini luar biasa. Jadi memang kami butuh dana, kami butuh waktu yang kemudian ini harus diselesaikan secara utuh. Nah makanya sampai di Februari kami akhirnya jadi 7 karena sistem semua yang ada di KMP2D ini kita harus pasang. Jadi karena memang tidak ada sertifikat kita urus semua sistem-sistem, nanti teman-teman akan kami bagi ini kemudian supaya ini menjadi berita yang baik, yang kemudian ini menjadi tanggung jawab walaupun saya sudah selesai sama Pak Epang. Nah, karena itu ketika bulan Februari selesai, kami belum menyelesaikan juga karena memang dari sisi waktu sambil jalan kan kemudian kita nggak mungkin melakukan pekerjaan. Sambil jalan kita beli bahan-bahan proses pemasangan terkait dengan sertifikat. Mesin sudah kita selesaikan. Mesin ini kita sudah selesaikan, tinggal kemudian kita mempersiapkan segala bentuk sertifikat keselamatan. Misalnya kayak alarm pengingat untuk terjadi kebakaran, baru kemudian juga ada CO2 sistem yang kemudian harus kami pasang, baru juga kemudian ada mesin bantu untuk lampu, itu kita akan selesaikan. Nah sambil berjalan kami juga diberi waktu sampai 3 bulan lagi, dari Februari sampai Maret, April. Iya, sampai bulan ini, sampai tanggal 24 kemarin. Jadi Februari sampai April kita docking tahunan. Itu memang subsidi yang kemudian. Hasil kemudian dananya tidak cukup untuk kemudian kita menyelesaikan segala bentuk item yang menjadi rekomendasi atau disebut sebagai memorandum BKI karena kerjasama. Jadi BKI ini kerjasama dengan BPTD, BKI mengeluarkan rekomendasi terkait dengan item-item keselamatan, baru kemudian dikasih ke BPTD dan BPTD menyetujui. Nah dari situ maka ketika docking tahunan kita laksanakan, tapi masih ada 7 item yang kemudian belum kami selesaikan dari sertifikat, jadi tinggal sertifikat yang kemudian harus kita selesaikan. Nah dari situ maka kemudian proses penyelesaian habis di tanggal 24. Nah sambil dia jalan selama 3 bulan sudah ada 4 item yang kami selesaikan, segala bentuk sertifikat termasuk tanda-tanda keselamatan yang kami pasang. Nah tinggal ada 3 item yang kemudian belum kami selesaikan sampai hari ini. Bayangkan dari 34 item, bayangkan ini dari 3 tahun, untuk panjangnya waktu pekerjaan tidak 3 tahun, kita menyelesaikan ini tidak hampir 1 tahun. Jadi kami memang betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawab, bukan hanya kemudian kami mencari formal tidak, tapi membayangkan dari non-kelas ke kelas itu harus mencapai pekerjaan selama 3 tahun menurut BKI. Karena saya tanya langsung waktu itu di diklat yang saya ikuti. Nah tapi kami berusaha untuk supaya KMP2D ini boleh jadi. Jadi masih ada 3 item yang belum kami selesaikan. Nah item yang pertama itu CO2 sistem yang kemudian harus kami pasang. Baru kemudian in-cleaning test itu dia mau tes tentang keseimbangan. Jadi semua dulu dipasang, baru kemudian in-cleaning ini, baru kemudian ada yang di mesin terkait dengan code itu, baru kemudian tentang bis alarmnya, kemudian itu menjadi kewajiban yang harus kami laksanakan. Nah jadi intinya yang saya mau katakan bahwa kami tidak main-main terkait dengan kami ditugaskan sebagai direksi dan dewan pengawas di Perumda Mamupitu.
kami serius untuk kemudian membuat KMP Today ini jadi baik. Karena kalau kita hanya berpikir terkait dengan pelayanan, tapi ternyata dalam undang-undang keselamatan pelayaran, ini menjadi kewajiban juga untuk kami selesaikan. Jadi kalau kami hanya berpikir tentang pelayanan, ternyata juga harus dipikirkan tentang keselamatan pelayaran. Nah, makanya kami dituntut untuk supaya menyelesaikan segala bentuk yang kemudian harus kami selesaikan. Nah, ini yang mungkin boleh saya sampaikan sebagai intisari. Nanti teman-teman pers boleh nanti mengambil ini sebagai bahan untuk kemudian teman-teman bisa memberitakan kronologis. Saya buat resumenya supaya bisa memahami secara keseluruhan. Sebenarnya dari awal kami sudah ceritakan ini terkait dengan keberadaan KMP Today. Di Dewan juga kami sudah ceritakan, mungkin bersama-sama dengan yang pernah mengomentari terkait dengan KMP Today ini. Tetapi kami berharap juga informasi-informasi yang kami berikan ini menjadi hal yang penting, bukan cuma berpikir tentang pelayanan, tetapi dalam proses pelayanan harus dipikirkan keselamatan. Karena ini berdasarkan undang-undang yang kemudian harus kita patuhi juga secara bersama. Ini yang boleh kami sampaikan. Kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pers, silakan kami beri waktu. Kalau kemudian ada tambahan juga dari Pak Johan sebagai Direktur Teknik, boleh juga, silakan. Terima kasih Pak Dirut. Nah, dari teman-teman pers, ya memang saat ini sudah terjadi pemberhentian dari KMP Today. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Pak Dirut. Yang pasti secara teknis di sini hal yang paling krusial yang tidak ada dalam KMP Today itu adalah masalahnya tentang gambar KMP Today. Nah, ada dua item tadi yang sudah disebutkan Pak Dirut. Yang masalah di satu gambar kapal itu, kapal mau bikin itu harusnya ada gambar. Nah, kronologis atau histori dari Today ini sejak awal itu dia gambarnya itu berubah-ubah. Bahkan di sini pada saat awal yang kita lihat, kita hanya punya gambar hard copy-nya. Nah, hard copy di tahun 2008 itu hanya kalau nggak salah 5 item. Nah, sedangkan gambar ini pada saat kita cross check itu ada sekitar 37 item gambar general yang harus dipenuhi. Nah, bentuknya bukan lagi hard copy tapi bentuknya electronic picture, jadi e-drawing. Nah, sekarang lagi berproses untuk pembuatan itu. Tidak gampang buat satu arsitek yang membuat gambar kapal Sojadi. Jadi arsitek biasa bikin gambar sebelum dibuat kapalnya. Nah, jadi itu orang bikin kapalnya itu tinggal mengikuti gambar. Sekarang gambar Sojadi yang sudah tidak sesuai dengan rule BKI. Jadi BKI itu ada standar kelas kapal. Nah, standar kelas kapal tiap tahun, tiap 2 tahun itu ada perubahan-perubahan secara internasional mengikuti standar internasional dan standar nasional. Nah, ini so dari 2008 kapal ini dibangun. Sekarang 2010. Jelas mungkin di 2008 belum ada aturan-aturan yang sama seperti sekarang. Nah, jadi loncatannya yang kita harus selesaikan itu membutuhkan waktu yang tidak pendek. Terus terang, kalaupun kita mau bilang kita ini bisa berprestasi, ya iya. Karena 3 tahun yang tadi Pak Dirut sudah bilang itu harus 3 tahun. Kenapa? 2008 rule BKI itu dia mungkin tidak perlu ada alarm seperti ini atau bills alarm yang dibawa. Orang tinggal lihat bot naik, ABK ada terus standby 24 jam. Tapi sekarang sudah ada teknologi yang mensupport itu. Makanya sudah harus ada seperti itu. Begitu juga dengan gambar. Kalau dulu mungkin masih pakai 2008 masih pakai hard copy, pakai DOS atau pakai program yang lainnya. Nah, sekarang sudah electronic drawing. Nah, dan itu semua masuk ke sistem. Nah, dari sistem kalau sudah oke, baru kita bisa lakukan inclining test. Nah, jadi memang betul-betul kita mengikuti. Jadi kapal ini kalau ke depan hari boleh dibilang dari zaman dulu misalkan masih manual ke digital. Nah, kira-kira itu yang terjadi sehingga kita perlu waktu. Sebenarnya kemarin Pak Dirut kita hanya diberikan 3 bulan itu, kita sudah memohon sampai minta 6 bulan nih. Tapi hanya diberikan 3 bulan. Nah, karena apa? Karena mereka juga di balai juga sudah ada regulasi yang tidak bisa dilewatin, mesti mengikuti kelas BKI. Kalau sekarang ini kelas BKI ini sekarang di sini, kita itu ada di sini. Tinggal memenuhi 7 item.
Nah, dulunya kita di sini. Iya, 2. Yang tinggal diperiksa 2. Nah, di sini dulu kita di sini secara fisik. Nah, bisa saja kelayakannya di bawah atau di atas, karena tergantung. Kalau layak itu dia kalau cuma 2 kilo itu masih layak. Tapi kalau sudah di luar ya sudah tidak layak ini KMP Tulen. Tapi paling tidak usaha dari direksi untuk menyelesaikan ini sudah begitu panjang, dan ini sebenarnya titik terangnya tinggal ada di, secara teknis saya bisa bilang tinggal di gambarnya, perencanaannya. Nah, secara fisik yang lainnya juga itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Range-nya kurang lebih sekitar 100 sampai 300-an juta. Itu tidak mudah buat perusahaan yang sedang dalam keadaan bermasalah secara keuangan, terus kita menyelesaikan itu dengan cepat. Karena ada banyak hal-hal prioritas yang lain yang harus kita penuhi. Jadi saya harap teman-teman media bisa mengkomunikasikan ini ke masyarakat sehingga ini bisa menjadi pertimbangan positif di masyarakat. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman